Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Marilah kita mengawali hari ini dengan ibadah kita. Marede mahita sian ede nomor 130 sada ayat sada. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 21 Agustus 2020, diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1, demikianlah bunyinya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, di tempat dia dibuang, Rasul Yohanes melihat sungai di kota Yerusalem yang baru itu, seperti sungai kehidupan, sebagaimana sungai yang mengalir di Taman Eden, yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14, dikatakan, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik sekali. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, sungai yang mengalir keluar dari bait suci bisa kita baca dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai dengan 12. Keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 12 dikatakan bahwa air yang keluar dan mengalir ke sungai, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nats renungan ini, penglihatan Rasul Yohanes menunjukkan bahwa kehidupan dalam kota Yerusalem yang baru itu mengalir air dari takhta Allah dan takhta anak domba itu, membawa kehidupan dan kesejukan. Setiap tempat yang dialiri air yang mengalir dari takhta Allah dan takhta anak domba itu membawa kehidupan.
Sebab semua yang dialiri air itu menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah, dan buahnya memberikan makanan kehidupan, dan daun-daunnya membawa kesembuhan dan pemulihan. Dalam menjalani kehidupan yang nyata masa kini di dalam dunia ini, kita sangat memerlukan makanan dan kesembuhan dan pemulihan dalam masa pandemi corona ini. Dari manakah kita memperoleh air kehidupan itu untuk menumbuhkan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang boleh menghasilkan buahnya menjadi makanan untuk kehidupan kita, dan daunnya untuk kesembuhan kita dari berbagai penyakit, dan dapat memulihkan kesehatan dan kehidupan kita. Melalui nats renungan ini kita dipanggil datang ke takhta hadirat Tuhan di bait-Nya, rumah Tuhan. Karena dari sanalah sumber air kehidupan kita untuk memberikan makanan dan obat kesembuhan. Yang dapat memberikan itu adalah Tuhan Allah Bapa dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah mati di kayu salib dan bangkit dan telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah di takhta yang kudus dan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air kehidupan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan air kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Marilah kita senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah air kehidupan yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini menunjukkan demikianlah Yerusalem yang baru, yang begitu indah, yang memberikan kesejukan, kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini disapa oleh firman-Mu, mengingatkan kami bahwa dari takhta-Mu yang kudus mengalir air kehidupan. Tuhan, berikanlah air kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, yang memberikan tubuh dan darah-Nya untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari dosa dan kematian, dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Tuhan, kami menyerahkan sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang juga dalam keadaan sakit penyakit, dan juga para jemaat-Mu, majelis-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Juga di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kiranya Tuhan menolong kami, terutama kami pada masa ini, pandemi corona yang masih mewabah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolonglah para medis, para sukarelawan, dan juga para pemimpin-pemimpin negara untuk melakukan tindakan dengan kuat kuasa dan anugerah pengasihan-Mu mengatasi pandemi corona ini. Kiranya pandemi ini secepatnya boleh hilang, dan sehingga kami dapat bersekutu seperti biasa, memuji dan memuliakan Kau dan melakukan aktivitas masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Hanya kasih anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang boleh memberikan air kehidupan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Terimalah Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sampaikan doa kami ini ke hadirat-Mu. Amin.